Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. The first review, mas-mas yang ngomong ini mau review sebuah serial. Serial ini menceritakan dua orang ikhwan dan akhwat gitu ya, atau laki-laki dan perempuan, di mana si akhwat bernama Dinda berumur 19 tahun sebagai wartawan kampus, dan ia baru sadar atau lebih mau menjadi anak yang solihah. Dan si ikhwan bernama Farhan merupakan cutting Dinda di kampus berumur 22 tahun. Ia berkegiatan sebagai anak band yang belum diakui kampus. Menarik sih. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Teman ke surga. Suatu pagi Dinda ngobrol sama ibunya yang single parent. Alat siram tanaman di mana, Bu? Itu kemarin jatuh, rusak. Dan yang terjadi, ya ternyata kreatif sekali. Loh. Dia ngelubangin gayung mandi untuk nyiram tanaman. Di pagi yang sama, Farhan berbincang dengan ayahnya. Jadi siapa? Gadis pilihanmu? Rupanya si ayah pengen punya cucu. Tiba di kampus, Dinda bertemu Adit, si ketua pers idaman Dinda. Ada berita kalau 2 minggu lagi ada acara donasi buat Palestina dan setiap UKM ikut berdonasi. Karena Adit ketua pers Dinda, si Adit meminta tolong Dinda untuk cari informasi sekaligus wawancara untuk artikel. Keesokan harinya, Ben Farhan ini mencari cara bagaimana supaya bandnya bisa jadi UKM resmi di kampus. Teman Farhan mengusulkan, kan 2 minggu lagi mau ada penggalangan dana buat Palestina. Gimana kalau UKM kita berdonasi di situ juga? Dan akhir obrolan mereka, Farhan bilang, "Oke, aku yang bakal donasi kali ini." Keesokan paginya, setiba di kampus, Farhan seakan gak percaya kalau bandnya mulai dikenal. Lalu Farhan kaget karena ternyata Dinda yang posting di media sosial dengan caption intinya Farhan mau donasi 10 juta. Farhan kesel dong, dan ia ingat track record Dinda yang suka paparazi. Temennya ngulang lah karena ketawa nyontek, temennya diskors karena merokok. Karena Farhan tak punya uang sebanyak 10 juta, ia meminta Dinda untuk mengklarifikasi berita dan rekamannya. Ketika Farhan menarik tangan Dinda, mereka cekcok karena Dinda merasa bukan mahramnya. Sepulang dari kampus, Dinda berniat membuat surprise dengan membelikannya gayung baru. Mendengar percakapan ibu dengan kakaknya Dinda, tiba-tiba Dinda keselak. Bahasa Indonesianya apa ya? Dinda tertelan makan makanan yang terpaksa. Apa sih itulah. Dalam percakapan ibu di telepon, kakak Dinda mau pulang ke rumah, jadi ibu ada yang nemenin. Lalu seiring ngobrol, ibu berkata, "Dinda, anak perempuan itu ladang pahalanya selain sama orang tua, itu sama suami." Lalu Dinda merespon, "Dahlah, gas, nikah." Bercanda guys. Lalu intinya mau menikah. Dia bilang, selama perintah ibu sejalan sama perintah Allah, Dinda nurut kok, Bu. Sweet. Dinda, kamu tahu nggak tentang wanita-wanita penghuni surga? Wanita yang penyayang lagi subur, apabila ia marah atau diperlakukan buruk, atau suaminya marah kepadanya, Ia akan berkata, "Ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho." Keesokan paginya, Pak, pinjemin Farhan 10 juta dong. Papa ada uangnya. Tapi syaratnya Farhan menikah dengan wanita pilihan Papa. Untuk memenuhi omongannya berdonasi 10 juta, akhirnya Farhan mau menikah. Deal. Waktu Dinda kelas, Dinda sedikit galau ditambah pelajarannya tentang pernikahan. A few moments later. Farhan bilang kalau ia jadi donasi 10 juta. Kata Dinda, "Aku dan anak-anak lain gak berharap kamu donasi. Kamu sendiri yang berjanji, ya tepatin lah." Setiba Dinda pulang, di depan, "Siapa, Bu?"
kata ibu. Direktur perusahaan papamu dulu. Dan Dinda kaget dong, apalagi Farhan. Sampai dalam ruang tamu rumah Dinda, keadaan hening ketika ayah Farhan berniat melamarkan Farhan. Nah loh. Kemudian ayah Farhan memulai untuk melamarkan Farhan. Lalu Dinda bilang kalau akan menjawab di keesokan hari. Lah dari situ Dinda bimbang tuh. Malamnya Dinda minta pendapat ibu tentang Farhan. Dan jawaban ibu mendukung ditambah katanya Farhan pernah juara MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Supaya lebih mantap menjawab lamaran Farhan, ibu menyarankan Dinda untuk sholat istikharah. Penutup obrolan itu, ibu ngasih gelang penuh kenangan peninggalan Dijaga ya, ayahnya. gelangnya disimpan baik-baik. Melihat kelakuan baik Farhan dan saran ibu serta sholat istikharah, Dinda mulai sedikit mendapat pencerahan. Sepertinya Farhan masih syok atas lamaran tersebut. Saat Farhan dan ayahnya tiba di rumah Dinda, ayah Farhan menanyakan, "Bagaimana nak Dinda? Sudah ada jawaban belum?" Dinda, "Mohon maaf pak sebelumnya. Apa lamaran ini benar-benar kemauan Farhan atau ada paksaan? Karena menurut saya, jawaban saya nggak akan penting. Kalau misalnya Farhan sendiri aja nggak ridho." Farhan menjawab, Jawaban saya juga tergantung jawaban Dinda. akhir obrolan Dinda bilang, "Jawaban saya mungkin menuntut jawaban lain lagi dari pihak pria pak. Kalau saya bismillah, insya Allah saya terima lamaran ini. Tapi pertanyaan terakhir saya, Apa Farhan berharap saya menolak lamaran ini? akhirnya mereka menikah." Saya terima nikahnya Dinda Aini binti Si Sakti Al-Rasid dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Setelah menikah, Farhan Dinda tinggal satu rumah. Farhan meminta Dinda untuk merahasiakan status pernikahannya di kampus. Seiring cekcok berjalan, Dinda berkata, "Nggak peduli kamu mau bersikap kayak apa, pokoknya aku mau cari pahala." A few moments later. Dinda ingat kata ibu. Dinda menyadari kalau dengan menikah, separuh agamanya udah sempurna. Dinda mulai masak telur buat suami. Beli buku di all shop tentang hak dan kewajiban suami istri. Waktu siang tiba, kemudian Dinda dapat deadline mengerjakan laporan pertanggungjawaban. Dan disarankan ketua pers untuk menginap di asrama kampus demi selesainya laporan tersebut. Beranjak keluar ruangan, Dinda dapat telepon dari ibu. "Ibu, gimana kabarnya?" "Sehat bu." "Dinda sehat kok, Mas Farhan juga." Beberapa waktu kemudian, Dinda menghampiri Farhan. Izin mau menginap asrama kampus. Lah, Farhan malah seneng dong. Kemudian datang si Putri. Ceng 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 ceng. Nggak terjadi apa-apa. Setiba Farhan di rumah, ketika ia buka bukunya, Farhan mulai cemburu dan khawatir sama Dinda dan cari cara supaya Dinda gak jadi nginep kampus. Ketika Dinda mau kembali ke kampus, Farhan menahan Dinda dan atas izin Allah, malam itu hujan. Dinda beritahu teman jurnalisnya karena ia gak jadi nginep kampus. Surprise-nya, Farhan memasakkannya makanan berujung sweet hingga saya ikut senyum-senyum. Next, dikala sendirian, Farhan cari cara gimana supaya bisa produktif. Finally, Farhan dapat job main gitar plus nyanyi di radio. Keesokan harinya, kenapa nggak ngelanjutin laporan jurnalis di kampus? Karena kunci rumah ke bawah saya mas. Maaf mas. Sepulang ngampus, Dinda tanya satpam kompleksnya, "Pak, mau nanya, apa ada paket pengiriman atas nama Dinda Aini?" "Sejak kemarin belum ada mbak." Sampai rumah, ia telepon ke penjual buku. Ternyata paket buku udah diterima atas nama Farhan. Tiba-tiba, ceng ceng. Farhan menatap Dinda dengan penuh harap. Sewaktu duduk-duduk, Farhan dikabari Irsyad
bahwa dapat tugas fikih merangkum buku. Dan akhirnya dapat buku fikih perceraian untuk menyelesaikan tugas rangkuman. Kala itu Farhan berniat memperbaiki diri sebagai suami. Kemudian berniat ngasih kado untuk sang istri. Beli offline Ya pokoknya ada nggak, Bang? gak cocok. Akhirnya ia beli online. Kali ini Dinda yang menerima paket Farhan. Ketika Dinda buka, Dinda senang banget. Isinya jilbab dan mencobanya dengan riang di depan kaca. Sambil baca buku fikih hak dan kewajiban suami istri, Dinda mendengarkan Farhan tampil di radio. Seusai perform di radio, Farhan tiba di rumah dan langsung ngobrol di telepon dengan Irsyad tentang tugas fikih rangkuman perceraian. Lalu, Dinda gak sengaja nguping ketika Irsyad nanya pertanyaan tugas. Farhan bicara, kalau emang harus bercerai, kita harus menyenangkan istri di akhir-akhir. Jeng-jeng, Dinda pun galau. Ketambahan Dinda melihat buku yang Farhan bawa. Mungkin dalam hati Dinda, aku tuh mulai sayang sama kamu, Mas. Pagi yang cerah tiba, Dinda jelas terlihat bad mood. Farhan nanya ke Dinda paket kiriman, lalu Dinda menunjukkannya. Melihat Dinda nggak tertarik paketnya, Farhan ngasihkan paket ke Dinda dan bilang, ini paket nyasar mungkin. Siangnya Farhan ke studio radio ngambil kajian. Waktu Farhan pulang, Farhan bingung cara ngasih nafkah uang ke Dinda. Gimana ya? Pagi tiba, Farhan ngasih gajinya ke Dinda. Dan iya, Dinda B aja. Dan Farhan tetap semangat membuat Dinda senang. Makan ya, pelan-pelan. Sewaktu Farhan di kelas, Berubahlah menjadi yang lebih baik lagi. setiba Farhan pulang ke rumah keluarga kecil mereka, Dinda belum pulang. Pagi yang cerah tiba. Mereka mau berangkat ke kampus. Dan ternyata Dinda gak bisa naik sepeda dong. Dan kemudian sweet. Saat sampai di kampus, Farhan bilang ke Dinda, Kamu pulang jam berapa? Habis zuhur insya Allah pulangnya. Oke, langsung pulang ya. Ada yang mau aku ngomongin? Farhan baru sadar kalau udah jam 3. Kata dia, kenapa Dinda belum pulang ya? Sehabis asaran di masjid, Farhan gak sengaja dengar omongan tetangga. Farhan semakin khawatir dong. Kata si Putri, Dinda sedang liburan di pantai belakang kota. Cus, Farhan mengayuh sepeda mencari Dinda. Sewaktu Farhan menemukan Dinda, Farhan marah dan ia bilang, kalau keluar harus izin suami dulu. Lain kali jangan bikin aku khawatir. Ayo pulang, kata Dinda. Gelang yang dari ibu hilang. Farhan rela nyariin dulu dong. Dinda, Mas ayo pulang yuk. Kamu harus on air di radio kan. Cari uang itu tidak lebih penting dari kamu. Keadaan semakin buruk karena Farhan merasa marah. Ini tanganku di atas tanganmu. Mataku nggak akan terpejam hingga engkau ridho. Lalu mereka on the way pulang. Mungkin ia lelah atau banyak bocor, sehingga mereka menikmati perjalanan pulang dengan jalan kaki. Kata Farhan, makanya kamu tabayun dulu. Orang cuma tugas kuliah, dikira malah cerai. BTW, kamu kok tahu aku on air di radio? Ya, waktu itu aku udah pernah dengar kamu nyanyi. Beberapa tahun kemudian, mereka udah punya momongan. Dan suatu waktu ketika ayah dan dedek kecil melihat TV, Dinda sebagai jurnalis berpesan di media. Begitu banyak alasan untuk menunda pernikahan, tapi ada satu alasan untuk menyegerakannya, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan dengannya lah kita bisa merintis jalan menuju surga.
dari serial ini, ketika kita benar-benar menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan banyak bahagianya, bahkan sampai akhirat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.